Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Tugas ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan: pertama, Hana Pertiwi; kedua, Hesti Oktavia; ketiga, Hukam Mariski Yusria; keempat, Leni Kartikasari; kelima, Logan Nurmantara; dan yang keenam, M. Rizal Harbi Atamimi. Kami dari PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris Unsri, gelombang 1 tahun 2022. Terdapat 4 pertanyaan diskusi yang akan dibahas. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Yuk, mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Selanjutnya adalah tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional yang kami temukan di sekolah mitra, yakni SMA Negeri 11 Palembang. Kami menyimpulkan tantangan bagi gurunya itu ada 3. Yang pertama adalah kurangnya pendekatan yang baik terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari guru dan pihak sekolah dalam melakukan pembelajaran dengan jumlah peserta didik di kelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru dapat mengelola emosi yang dimiliki peserta didik yang dapat mempengaruhi suasana belajar. Kemudian slide selanjutnya itu berhubungan dengan kasus yang berkaitan berdasarkan pengalaman yang dialami selama proses belajar mengajar di SMA Negeri 11 Palembang. Kami mendapati 3 kasus juga ya, yaitu yang pertama, guru memiliki kesulitan dalam memperhatikan semua peserta didik selama proses pembelajaran karena banyaknya jumlah peserta didik. Setiap satu rombongan belajar untuk kelas ya, itu sekitar lebih dari 30 siswa, mencapai 35 atau 38 siswa, sehingga hal tersebut menjadikan suatu kesulitan bagi guru ya untuk memperhatikan semua peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah guru memiliki keterbatasan waktu di kelas ketika mengajar. Nah, untuk SMA Negeri 11 sendiri, waktu untuk 1 jam pelajaran itu 30 menit. Sehingga untuk persiapan pun ketika masuk ke kelas saja sudah memakan waktu yang lumayan. Jadi menjadikan hal tersebut keterbatasan atau kasus yang kami temukan lah di dalam proses belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga atau terakhir itu adalah pendidik tidak dapat melakukan pengenalan secara mendalam terhadap karakteristik yang ada pada setiap individu di dalam sebuah rombongan belajar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena satu rombongan belajar itu siswanya lebih dari 30, maka untuk pengenalan secara mendalam terhadap karakteristik peserta didik atau individu di dalam rombongan belajar tersebut agak sedikit membutuhkan waktu bagi guru tersebut atau guru yang mengajar di kelas tersebut. Berikut adalah upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, membangun dan memperkuat empati di lingkungan sekolah, seperti pemimpin sekolah, staf, guru, dan juga peserta didik. Cara kedua adalah dengan melakukan komunikasi dan berbagi pengalaman pribadi dalam kegiatan atau pembelajaran, sehingga semua pihak dapat memahami keadaan dan tantangan yang ada pada semua pihak. Upaya ketiga adalah dengan cara melakukan proses pertemuan terbuka antara pendidik dan orang tua. Upaya terakhir adalah dengan melakukan rapat antar pendidik untuk membahas apa yang menjadi kendala peserta didik ketika di kelas.
Kemudian, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Ya, tentu saja, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena peserta didik di Indonesia memiliki banyak keberagaman dari kebutuhan, minat, dan juga profil peserta didik. Kemudian karakteristik peserta didik dapat meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan lain-lain. Apabila peserta didik yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosional, maka peserta didik tersebut cenderung mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengatur emosinya. Baik, slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan dan juga berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini, kelompok kami memilih film Laskar Pelangi sebagai film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan dan juga berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari Desa Gantong, Belitung Timur yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di Desa Gantong. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa hingga tak lepas dari ancaman penutupan, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trapani, dan Harun, serta ibu muslimah. Satu-satunya guru di SD Muhammadiyah yang terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak tutup. Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yakni pertama, guru memiliki dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh meskipun terdapat keterbatasan dalam lingkungan belajarnya. Kedua, guru memiliki semangat yang tinggi dan juga pantang menyerah dalam mendidik peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda di daerah yang memiliki keterbatasan dalam lingkungan belajarnya. Ketiga, guru yang diibaratkan sebagai cahaya lampu yang menerangi sekitarnya dalam gelap serta mampu mendidik dalam keterbatasan fasilitas dari sekolah. Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Pertama, mindfulness, kemampuan individu untuk selalu sadar dan mengingatkan diri terkait apa yang dilakukan. Yang kedua, compassion, guru memiliki nilai cinta kasih kepada peserta didik. Hal tersebut dibuktikan melalui kecintaan pendidik untuk dapat memajukan pendidikan di daerah tertinggal. Yang ketiga, empathy, guru berupaya untuk membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun keadaan dan fasilitas sekolah yang tidak memadai. Yang terakhir, critical inquiry, guru mengamati setiap keunikan karakteristik masing-masing peserta didik. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Guru sebagai agen perubahan mesti mempunyai keyakinan yang kuat, semangat, inovasi yang dapat membawa perubahan, dan dapat bertahan dalam berbagai situasi, kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, guru harus mempunyai 4 kompetensi dalam pendidikan dan relasi sosial, yakni mindfulness, compassion, empathy, and critical inquiry. Itulah presentasi dari hasil diskusi yang kami lakukan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan ya, boleh secara langsung atau chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.